Itu. Jadi cara ngisinya adalah Bapak Ibu tinggal klik tambah data sini. Jadi untuk mengisi riwayat pendidikan, Bapak Ibu tinggal klik tambah data, kemudian di bagian ini pendidikan, pilih yang pertama adalah sekolah dasar, ya, sekolah dasar, kemudian kode ini jurusan kan tidak ada di SD itu. Kita klik atau kita berikan step. Kemudian ini tanggal lulus dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, teman-teman ASN dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan mencoba untuk share, ya, berbagi tentang pengalaman saya dalam mengisi update data yang terdapat pada website Simak Ayu. Jadi saya tekankan Bapak Ibu guru, teman-teman, ini saya hanya sekedar share apa yang saya ketahui saja, dan sebelum mengupdate data ini pastikan teman-teman sudah menginventarisir file-file apa saja atau dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengupdate data ini. Untuk rincian inventarisir dan kebutuhan data pada website ini, Bapak Ibu boleh cek atau teman-teman cek ke video saya yang sebelumnya. Video ini saya buat dalam rangka untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya melalui PM, inbox ataupun di kolom komentar pada video ini. Jadi mudah-mudahan dengan share yang sederhana ini bisa sedikitnya paling tidak membantu teman-teman yang memerlukan bantuan atau cara-cara bagaimana secara simpelnya untuk mengupdate data pada website Simak Ayu ini. Jadi yang pertama kita siapkan, ya, atau kita siapkan browsernya. Dalam hal ini kita menggunakan Google Chrome sebagai browser. Kemudian kita ketikkan Simak Ayu, nanti teman-teman login seperti ini. Ini alamat websitenya, ya, seperti ini. simakAyu.indramayu.co.id. Kemudian di sini seperti biasa kita masukkan username di sini. Username itu adalah berisi NIP, kemudian passwordnya juga isikan. Kemudian klik masuk, ada login masuk berhasil. Nah, di sini kita perhatikan akan tampil dashboardnya. Ini dashboard yang pertama yang ketika kita berhasil untuk masuk. Ada 3 bagian: beranda, data personal, dan ekspor impor. Kemudian di sini di bagian data personal kita cek ada beberapa bagian. Identitas, yang kedua kepegawaian, ketiga CPNS atau PNS, keempat suami atau istri, kelima orang tua, keenam anak, ketujuh kartu, dan ke-8 riwayat. Jadi dalam pengisian data personal ini ada 8 bagian. Nah, kita akan share atau kita bahas satu persatu. Ya, kita klik yang identitas. Nah, klik identitas ini adalah dashboard yang pertama. Ketika kita klik identitas, di sini akan ditampilkan data baku daripada website ini sebelum kita rubah. Nah, untuk merubahnya kita klik yang bagian atas ini, ubah data. Klik ubah data. Nah, di bagian ubah data ini masukkan NIP Bapak Ibu, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, suku, dan seterusnya. Kita tinggal ketik saja di sini, ya, ketikan. Kemudian dalam mengisi tanggal lahir, ingat Bapak Ibu, tanggal lahir ini diketikkan dengan cara mengetikkan tanggalnya dulu, tanggal, bulan, kemudian tahun, tanggal, kemudian strip, kemudian bulan, strip, kemudian tahun. Jadi menggunakan 2 digit, tanggal, strip, 2 digit, kemudian bulan 2 digit, strip, kemudian tahun.
Kemudian setelah itu pilih jenis kelamin dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu, di bagian ini, di bagian atas kanan ada choose file. Ini berfungsi untuk mengupdate atau mengubah foto yang masih kosong seperti ini. Kita bisa klik choose file. Cuman sampai saat ini ketika kita klik choose file kemudian pilih foto yang kita ingin tampilkan, ini terjadi error. Maka dalam hal ini sampai saat ini untuk yang choose file ini kita abaikan saja supaya bisa tersimpan. Jadi sekali lagi untuk bagian choose file, bagian foto ini kita abaikan terlebih dahulu sampai menunggu nanti ada update yang terbaru. Kemudian kita klik simpan kalau sudah. Nanti di sini akan muncul berhasil disimpan. Itu data personal bagian pertama yaitu identitas. Kemudian kita klik yang bagian kedua. Di sini ada data kepegawaian. Di sini status pegawai PNS, kemudian jenis pegawai. Bapak Ibu tinggal pilih di sini PNS daerah daerah kota yang bekerja pada kabupaten atau kota di sini. Sini pilih pilihannya. Kemudian kedudukannya kedudukan sebagai pegawai yang aktif di sini. Klik aktif di sini. Ya. Kemudian status aktifnya adalah PUPNS. PUPNS itu adalah update PNS, pendataan ulang pegawai negeri sipil PUPNS. Kemudian tanggal aktifnya tanggal berapa? Ini tanggal SK awal. Kemudian jadi Bapak Ibu di sini dipilih yang bagian pojok kanan. Ini yang segitiga, pilih yang aktif. Kemudian daftar gaji juga. Nah, di sini ada TMT pensiun. Bapak Ibu isikan tanggal pensiunnya jika mau pensiun atau diperkirakan pensiun tanggal berapa gitu. Kemudian jenis pensiunnya jenis pensiun apa. Sini bisa klik, bisa pensiun aktif atau janda, duda dan seterusnya. Nanti pilih salah satu. Kemudian di bagian bawah ada khusus pegawai yang dipekerjakan atau DPK, keluar instansi pemerintah Kabupaten Indramayu. Ini khusus yang pegawai yang dipekerjakan. Jika tidak, maka kita lewat saja. Lalu jangan lupa klik simpan. Ini karena sudah terisi, ya kita simpan, ya tersimpan. Lalu kemudian di bagian ketiga, di bagian personal ini, klik yang CPNS atau PNS. Nah di sini, di bagian CPNS dan PNS. Di bagian CPNS dan PNS ini kita perbesar, ada simpan dan hapus, ya. Di sini ada nomor SK, nomor SK dari SK CPNS. Kemudian tanggalnya, tanggal SK-nya tanggal berapa? Ya. Nomor SK itu berada pada bagian atas, ya. Pada bagian atas di bawah logo, seperti di bawah kop itu nomornya. Kemudian tanggal SK itu ditetapkan tanggal berapa di bagian pojok bawah kanan. Kemudian ada TMT. Biasanya TMT itu di bagian tengah, di bawah nomor SK di sini. Terus di sini ada, jadi maaf di sini yang TMT. Jadi cara ngetiknya, cara ngisinya sama teman-teman. Di sini kan saya mengisikan tanggal 14 bulan Januari tahun 2009. Di sini dituliskannya 14, kemudian strip Januari itu 01, kemudian ya isikan tahunnya. Kalau sudah enter. Nah, seperti ini. Tuliskan masa kerja jabatan, masa kerja saat PNS dan seterusnya. Terus juga pilih golongan. Pilih golongan. Kalau golongan misal 3A berarti di sini. Klik. Terus diisi semua Bapak Ibu. Jadi catatan tadi, cara nulisnya adalah dengan menggunakan 2 digit, angka 2 digit dengan strip. Kemudian disimpan. Berikutnya yang keempat ini adalah data suami. Nah, data suami atau istri Bapak Ibu. Jadi kalau bapak-bapak berarti di sini mengisinya data istrinya. Kalau teman-teman ibu-ibu berarti ngisi data yang suami. Di sini sudah saya isi, ya. Kemudian ini ada istri terus nama, menikah, status, statusnya di sini. Nah, catatan Bapak Ibu, ketika mengisi data
istri ini ataupun data yang lainnya ini jangan buru-buru dianggap selesai kemudian mengerjakan ulang terhadap data tersebut. Misalnya data seperti ini, ya, di data tambahkan data di bagian suami istri ini. Saya sedang mengisikan data istri saya, kemudian belum selesai, lagi proses, lagi loading, ternyata disangkanya tidak diproses. Ya, tidak diproses, akhirnya apa? Membuat ulang, mengisi data tambah lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah data yang tadi disangkanya selesai itu disangkanya tidak masuk atau tidak tersimpan. Jadi ketika kita masukkan data yang kedua, maka di sini muncul data yang kedua. Ya. Data yang kedua. Jadi sekali lagi, dalam mengisi data ini tunggu sampai selesai. Ya, harap bersabar, selesai, kemudian baru ke bagian-bagian yang lainnya. Jangan sampai muncul data yang kedua. Ya, ini. Kemudian yang bagian kelima di sini ada data orang tua. Nah, data orang tua itu hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Hubungan keluarga, nama, dan status. Yang diperlukan dalam data orang tua ini hanya sebuah KTP. Ya, ini KTP. KTP, masukkan NIK, masukkan nomor KTP, dan seterusnya. Sebentar, di data suami dan istri, Bapak Ibu, kita kembali lagi di sini. Nanti kita contohkan di sini. Kembali ke suami istri, Bapak Ibu, maaf. Ini ada yang kelewat. Kita klik yang tambah data ini ya. Klik tambah data seperti ini. Ini memasukkan data pasangan kita atau suami istri. Di sini ada kolom. Sebenarnya kolom pencarian ini. Harusnya mah bisa mencari ketika kita memasukkan nomor induk kependudukan NIK. Ketika klik ini harusnya mencari otomatis. Tapi nggak tahu seperti apa ini. Ketika kita masukkan angka NIK itu tidak muncul data di bawahnya. Jadi di sini masukkan NIK-nya, misal 32, 12, 15 sekian gitu ya. Kemudian ketikkan namanya, nama istri kita. Kemudian gelar depan ada enggak? Kalau tidak ada, di strip. Terus gelar belakang juga strip kalau enggak ada. Kalau ada, tuliskan. Kemudian pilih jenis kelamin, pilih yang ini tanda pilihannya. Kemudian agama pilih. Kemudian status di sini pilih yang hidup. Kemudian akte nikah. Ya, akte nikah tuliskan di sini. Akte nikah tuliskan di sini. Tanggal nikah juga tuliskan. Ingat, tanggal nikah tuliskan dengan 2 digit angka. Misal 01 Januari, misal 0101 tahun, misal 2000 misal. Ketiknya begini. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa enter. Ini yang akte cerai ini kosongkan saja ini. Ya, ini juga dikosongkan. Nah, ya. Kemudian pilih karisnya, masukkan karis kartu istri. Kartu istri, teman-teman. Kartu istri dari kartunya nomornya berapa. Kemudian statusnya di sini pilih yang menikah. Nomor handphone isikan jika ada, kemudian email, nomor telepon, alamat. Jika tidak ada, di strip aja, teman-teman. Lalu kalau sudah, jangan lupa disimpan. Ya, karena saya sudah memasukkan data istri saya, maka ini kita close dulu. Ya, kita close. Jangan disimpan, ini close. Kemudian tadi ke data orang tua, ini sudah saya isi. Jadi hanya menyiapkan KTP, di mana di situ ada pengisian nama, kemudian NIK, KTP, dan nomor kakak. Dan nomor kakak. Jadi siapkan pada bagian data orang tua itu, pada bagian orang tua itu KTP Bapak Ibu, kemudian kakak. Kemudian di bagian berikutnya, di bagian anak, klik di bagian anak di sini. Bapak Ibu tinggal isikan, tinggal tambah data seperti ini. Klik
Di sini nanti yang sudah terisi seperti ini. Anak keberapanya, kemudian nama lengkapnya, kemudian statusnya sebagai anak apa, kemudian berhak pensiun dan seterusnya. Ini cara ngisinya, Bapak Ibu tinggal klik di bagian plus tambah ini, klik tambah, kemudian di sini masukkan nick ya. Masukkan nick daripada nama nick dari nama anak kita. Nicknya berapa? Kalau ada KTP bisa dimasukkan nick dari KTP-nya, kalau belum punya KTP bisa dimasukkan dari nomor nick yang terdapat pada kartu keluarga. Masukkan nama lengkapnya ya. Ini kalau kita lewat muncul begini, nomor dokumen masih kosong ya, harus diisi ini, misal 32 berapa gitu ya. Nah seperti ini, isikan nama lengkapnya, kemudian gelar depan kalau nggak ada kosongkan atau strip ya. Kalau belakang juga sama, jenis kelaminnya pilih, misal ya, seperti ini, agama juga pilih ya. Kemudian ya status, ibu di sini, ibunya siapa, istrinya, nah, ibu dari anak tersebut, tuliskan di sini. Ini otomatis muncul dari sini. Jadi di bagian kolom ibu ini muncul otomatis dari kolom yang di bagian atas. Kemudian nomor HP anak ini, kalau nggak ada strip saja, email juga strip, telepon juga strip. Terus tuliskan alamatnya di sini ya. Tuliskan alamat sesuai dengan domisili Bapak Ibu semua. Kemudian jangan lupa klik simpan ya. Sekali lagi, kalau sudah semua klik simpan. Ini karena saya sudah mengisi, saya close. Jadi nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Lakukan hal yang sama untuk mengisi data pada anak kedua dan seterusnya, jika Bapak Ibu atau teman-teman mempunyai anak yang lebih dari satu. Kemudian berikutnya adalah bagian kartu. Kita klik kartu di sini. Nah di bagian kartu ini kita isi satu persatu teman-teman. Ada bagian karpet, Karis atau Karsu, NUPTK, NPWP, BPJS, kartu peserta, kartu pegawai elektronik, KTP atau SIM, kemudian kartu Taspen. Ini saya sudah isi. Nah cara mengisinya teman-teman, yang belum terisi itu seperti ini nih. Jadi tidak ada tombol hapusnya. Jadi kalau muncul tombol hapus, ini berarti sudah diisi ya, gitu. Ini yang berarti yang masih kosong, kita isi ini, klik yang ini, nomor taspennya nomor berapa, isikan ya. Isikan misal 12 3 4 5 dan seterusnya. Kemudian tanggal terbitnya tanggal berapa taspen tersebut. Bapak Ibu cek dokumen taspen yang Bapak Ibu miliki. Kemudian pilih statusnya, pilih yang valid ya, kalau yakin. Kemudian pilih simpan. Nanti kalau simpan, nanti munculnya seperti ini, ada dua, ada hapus dan ada edit di sini. Catatan Bapak Ibu, ketika mengisi kartu-kartu yang ini dalam mengakses atau meload cukup lama ya. Tapi biarkan saja. Jadi biarkan saja, nanti juga akan tersimpan secara otomatis. Kemudian yang bagian terakhir Bapak Ibu yang ingin saya share pada pembahasan ini, yaitu bagian riwayat. Klik bagian riwayat, kemudian kita lihat di sini, ini jumlahnya ada 19 bagian. Bapak Ibu nanti tinggal isi satu-satu dari bagian-bagian yang terdapat pada riwayat ini. Yang pertama misal riwayat pendidikan. Kita contoh di riwayat pendidikan Bapak Ibu. Klik riwayat pendidikan atau kita zoom dulu. Klik lihat rincian. Maaf, kita back dulu. Ini sudah terisi. Ada dua riwayat yang sudah terisi. Di sini ada satu riwayat yang sudah terisi, yang lainnya masih kosong. Ya. Ini yang sudah terisi, kita cek seperti ini. Kita klik lihat rincian. Nah, seperti ini. Ini yang sudah terisi seperti ini. Data rekapnya. Nah, Bapak Ibu catatan, ketika mengisi data, pastikan pengisian datanya itu benar, tidak salah. Ini saya juga alami sendiri ini.
di bagian pengisian data pada pendidikan yang pertama, ya ini. Padahal tidak, maksudnya adalah tidak demikian, tapi munculnya ini kerajinan apa nih, D1. Padahal pendidikan yang pertama kan sekolah dasar, kemudian tanggal lulusnya sekian, ini tanggal lulus CPNS ini, kemudian muncul tanggal lulusnya, kemudian nomor ijazahnya sekian, kemudian nama sekolahnya ini, kemudian di bagian kanan ini ada tombol download, ini tombol untuk download ya. Itu. Jadi cara ngisinya adalah Bapak Ibu tinggal klik tambah data sini. Jadi untuk mengisi riwayat pendidikan, Bapak Ibu tinggal klik tambah data, kemudian di bagian ini pendidikan, pilih yang pertama adalah sekolah dasar ya, sekolah dasar, kemudian kode ini jurusan kan tidak ada di SD itu, kita klik atau kita berikan step, kemudian ini tanggal lulus dari CP ini, CPNS kita isikan karena lulus pada tahun 2009 bulan Februari tanggal 1, berarti tulisnya adalah 01 strip 02 strip 2009, jadi 2 digit Bapak Ibu, kemudian pengangkatan sebagai CPNS, kita bisa klik ini ya gitu. Terus nomor ijazah Bapak Ibu lihat ya, lihat di bagian ijazah Bapak Ibu, ijazah SD ya, karena di sini kita mengisi yang riwayat SD ya. Lihat di bagian atas pojok kanan itu ada tulisan nomor seri ijazah, kemudian nama sekolahnya tuliskan ya. Nama sekolah tuliskan Bapak Ibu, kemudian gelar depan ini SD tidak ada, kemudian gelar belakang juga ini tidak ada, kemudian upload dokumen, choose file. Nah, dalam mengupload dokumen ini Bapak Ibu kita klik choose file. File yang disediakan untuk mengupload data ini ada dua jenis, bisa JPEG, bisa juga PDF ya, bisa JPEG, bisa PDF gitu. Nanti kalau sudah ketemu filenya, jadi siapkan Bapak Ibu, sekali lagi siapkan data-data yang diperlukan, klik kemudian open, nanti akan masuk ke sini. Nah, catatan Bapak Ibu di sini ada kode cepat. Apa itu kode cepat? Kode cepat itu adalah kode tingkatan ijazah pada sekolah atau pendidikan. Misal di sini kita mengisi data sekolah dasar, maka kode cepatnya kita cek di sini. Kode cepatnya ini angka berapa ini? 1 0 0 0 0-nya 6 kali. Ini nah, ini muncul di sini, ini keterangannya. Ini otomatis muncul di sini. Ini 1, coba cek. Nah, ini pendidikan sekolah dasar. Jadi kode cepatnya yang ini. Jadi kalau SMP nanti cari kode cepat yang lainnya yang terdapat pada bagian ini. Misal 2 berapa di sini, cari gitu ya. Ini karena SD kita klik yang ini. Ya, ini muncul di sini. Otomatis kalau benar akan muncul di bagian ini, kayak bagian kolom yang kanannya keterangannya. Kalau salah munculnya seperti ini. Nggak sesuai antara ini dengan yang pendidikan yang dipilih. Kita pilih yang ini, pendidikan sekolah dasar. Ini sekolah dasar, kemudian jangan lupa simpan. Karena sudah saya isi, maka tidak saya simpan, kita close gitu. Itu yang bagian riwayat pendidikan. Kemudian riwayat jabatan Bapak Ibu kita klik di sini, dilihat rincian. Saya sudah mengisinya satu riwayat jabatan. Bapak Ibu tinggal di sini. Ini yang sudah terisi seperti ini. Ini bagian download, icon untuk mendownload rekap data yang sudah berhasil disimpan. Kita klik tambah untuk menambahkan. Ya, ulangi. Kita cek di sini lagi. Ini jabatan fungsional, ini guru ahli madya. Kita cek ulang, kita klik tambah data. Di OPD itu adalah organisasi perangkat daerah ini. Kita klik yang ini. Cari
dinas maaf, SMP atau sekolah yang kita tempati kalau kita sebagai guru ya, fungsional di sini. Kita cari ya, biasanya berdasarkan abjad. Nah ini kita klik ini, contohnya menggunakan SMP Negeri Unggulan Sindang Bapak Ibu. Kemudian jabatannya kita pilih, misal ahli madya ya, seperti ini. Ini muncul otomatis, akan tersimpan berdasarkan OPD yang dipilih, jabatan fungsional dan seterusnya. Tuliskan TMT jabatannya, kemudian tanggal SK, TMT pelantikan, nomor SK dari guru ahli madya ini ya. Guru ahli madya itu 3 apa gitu ya, nanti yang 3A itu apa, yang 3B itu apa, 3C itu apa, yang 3D apa, 4A dan seterusnya. Ini berdasarkan tingkatan atau jabatan di sini. Dituliskan di sininya nomor SK dan tanggal SK-nya. Kemudian kalau sudah, di sini ada choose file, ini untuk mengupload, melampirkan data file berkas. Nah ini file berkas yang kita punya untuk diupload, dilampirkan pada choose file tadi. Klik kemudian open, nanti akan masuk ke sini ya. Terus di sini khusus untuk guru ini jenis ya, sebenarnya ini juga harus diisi, walaupun di sini ada keterangan khusus untuk guru, bukan berarti di atasnya tidak diisi. Kita pilih yang jenis guru, pilih yang guru ya, sesuai dengan status Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai guru BK atau guru kelas atau guru mata pelajaran. Guru BK klik yang guru bimbingan konseling. Kalau guru kelas ini biasanya untuk di sekolah dasar. Kemudian guru mata pelajaran, kita bisa klik guru mata pelajaran. Bisa terdapat pada SMP ataupun SMA atau SMK. Kemudian tugas guru di sini. Mengajar mata pelajaran apa? Saya contohnya mengajar keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Klik yang ini. Kemudian tugas tambahannya di sini, Bapak Ibu guru mempunyai atau memiliki tambahan tugas sebagai apa? Misal sebagai ada 3 pilihan, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau kepala laboratorium. Misal klik kepala laboratorium. Kemudian simpan Bapak Ibu, klik simpan. Karena saya sudah mengisinya, saya klik yang close gitu. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi riwayat jabatan ini, untuk ini isikan semua Bapak Ibu, dari SK CPNS, dari awal SK kemudian sampai terakhir SK, ini ditambahkan satu persatu dari menu tambah ini gitu. Kemudian ya, tadi di sini, kemudian nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan keadaan Bapak Ibu semua. Ada riwayat diklat manajerial, ini tentang diklat manajerial. Kalau misal tidak merasa, Bapak Ibu bisa lewatkan dan seterusnya. Ini riwayat penghargaan, Bapak Ibu bisa klik di sini, lihat rincian, tambahkan di sini. Kalau mempunyai penghargaan, jenis penghargaan di sini apa? Ya, pilih Bapak Ibu. Apakah penghargaan olimpiade dan seterusnya. Kemudian surat keputusannya, nomornya berapa, kemudian tanggalnya berapa. Ya, tuliskan dengan 2 digit, di antara tersebut ada tanda strip. Kemudian upload dokumennya, kemudian simpan. Terus Bapak Ibu sampai ke bawah sini terus. Nah, saya ingin mengisi yang ini di bagian riwayat SKP. Kita klik yang rincian, lihat rincian. Nah, lihat rincian Bapak Ibu. Ini saya belum mengisinya. Kita cek atau kita coba di sini di bagian tambah data. Klik tambah data, kemudian form tambah riwayat SKP. Klik di bagian ini. Kemudian jabatan, ya, jenis jabatan fungsional. Nih, misal saya fungsional madya seperti ini misalnya. Ini tahun SK-nya berapa? Kita pilih. Misal saya mengisi tahun 2020. Kemudian nilai. Nah, ini Bapak Ibu, nanti nilainya dimasukkan. Bapak Ibu di sini
diwajibkan untuk memegang dokumen SKP ya, atau sasaran kinerja pegawai. Pastikan Bapak Ibu SKP-nya disiapkan ya di sini. Nomor SKP, nilai SKP-nya berapa nanti di sini. Nanti Bapak Ibu cek ya. Di sini ada orientasi pelayanan. Lihat nilai pada SKP Bapak Ibu yang bagian orientasi pelayanan ini berapa. Saya misalnya di sini 90 ya, 90. Kemudian komitmen misal 91, kemudian kerjasama misal 90. Kemudian di bagian kanan Bapak Ibu masih ada 2 kali. Ada 2 maksud saya. Jadi totalnya ada 5. Ini ada 3 sebelah kiri. Di sini ada 2. Ya. Integritas misal di sini 90, kemudian disiplin juga 90. Atau maaf, misal 91 seperti ini. Ya. Ini otomatis terupdate angkanya di sini, teman-teman. Muncul juga nih predikat-predikat atau keterangan-keterangan pada angka yang kita masukkan pada kolom ini. Kemudian kita klik lihat total nilai pada SKP. Ya, pada SKP-nya berapa? Tuliskan. Ada jumlah di situ, 452. Ya, 452. Kita coba klik yang luar. Nah, ini. Nilai prestasinya adalah sangat baik. Nah, ini. Misal seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, jangan lupa di bagian bawah kita klik simpan. Klik simpan. Ini total nilai prestasinya sekian. Dan seterusnya. Di bagian bawah di sini ada, maaf ini ada yang lewat, di bagian choose file, pilih dokumen SKP tadi. Ini pastikan dokumen SKP tadi selain dilihat juga sudah terscan atau kita scan. Jadi filenya dilampirkan Bapak Ibu. Kalau sudah nanti kita save atau simpan. Ini berhasil disimpan gitu. Nah, sampai ke riwayat SKP tadi. Nah, ini. Jadi selesai Bapak Ibu di bagian riwayat ini. Riwayat SKP ini ada 1 yang sudah saya upload. Jadi untuk bagian yang lainnya Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Bapak Ibu catatan dalam mengisi Simak Ayu ini pastikan semua dokumen sudah terscan, sudah terfilekan dengan baik. Kalau saya ini pribadi, saya mempunyai dokumen seperti ini. Ya. Jadi semua dokumen sudah saya gabungkan seperti ini. Jadi ketika perlu ini tinggal ambil saja, tinggal ya copy saja ini. Ada sekitar 76 ini, tinggal copy saja. Jadi semua dokumennya sudah ada, sudah lengkap, tinggal copy, lampirkan dan seterusnya. Ya, demikian teman-teman untuk pertemuan kita pada pembahasan atau sharing tentang update data di website Simak Ayu ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini supaya terus bisa berbagi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.